ataupun enggak sebenarnya seperti itu. Yang kedua terkait dengan ciri khas kebudayaan dan tradisi lokal. Tadi ada destinasi-destinasi terkait dengan kebudayaan dan kearifan lokal. Kemudian juga kebijakan pemerintah secara umum. Nah, kebijakan pemerintah secara umum ini yang memang mungkin ada pergub mungkin Pak, atau ada undang-undang pergub ya kalau di kabupaten. Nah itu terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mensupport destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Belitung. Yang terakhir terkait dengan dukungan swasta. Nah, kami juga dapat info bahwa beberapa perusahaan plat merah, nah itu juga masuk memberikan support ke desa wisata Terong. Seperti itu. Boleh dilanjut Mas? Oke. Nah, tetapi di balik peluang itu ada hambatan, ada tantangan seperti itu. Nah, yang pertama tantangan dan hambatan untuk pengembangan ini adalah terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan. Nah, ini 12.000 itu bukan dalam 1 tahun, tapi dalam beberapa tahun ya, 5 tahun. Artinya per tahun itu cuma berapa? Sedikit sebetulnya kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua terkait dengan keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Tadi karena memang sebetulnya bidang pariwisata itu kan paling kompleks sebetulnya. Jadi banyak keilmuan, kemudian bidang-bidang yang tentu di desa itu tidak memadai gitu. Contoh, misalkan terkait dengan misalkan kayak kita mau ngejar apa nih, laporan keuangan dan lain-lain misalkan gitu ya. Nah itu kan butuh yang biasa lah gitu, yang ahli lah gitu. Nah kadang di lapangan itu, nah itu agak sulit kalau misalkan di desa-desa kita ketemu yang seperti itu. Karena tadi kalau misalkan ke depan daerah ini pengen ada investor masuk, nah itu kan mesti ada pembukuan yang bagus seperti itu. Kalau misalkan ke depan mau, nah itu. Jadi yang seperti itu aja kita masih kadang kelabakan. Kemudian terkait dengan akses permodalan. Nah, akses permodalan ini teman-teman, saya rasa ya berdasarkan hasil wawancara juga. Nah ini kayak akses misalkan kur dan lain. Nah ini yang mesti dilihat lagi ya. Jadi akses permodalan ini sepertinya masih agak sulit untuk didapatkan seperti itu ya. Karena memang tadi orang kadang bukan tidak mau akses permodalan untuk bank, tapi begini, kalau misalkan wisatawannya masih rendah, nah ini kan kayak minggu juga kan, ya kan? Kalau dipasang ini berapa untungnya gitu kan? Sedangkan cicilan itu menumpuk seperti itu dan harus dibayar. Nah berbeda dengan kondisi kayak di Bali gitu kan, Bali itu punya bank pembangunan desa, nah itu kan sebetulnya bisa support akses permodalannya dekat. Kemudian yang terakhir kegiatan promosi kurang. Nah ini sebetulnya desa wisata Terong itu punya website, ya ada website ya. Nah, tapi kalau misalkan dilihat terakhir postingannya itu ya beberapa waktu yang lalu. Nah, sehingga tadi promosinya tidak kontinu. Misalkan seminggu itu berapa kali atau seminggu sekali. Nah, itu tidak kontinu. Nah, ini juga sebetulnya tantangan dan hambatan seperti itu ya. Agak panjang ya. Jadi, kalau mau cepat, ini jelas. Oke, kemudian ini terkait dengan actionnya ya. Bentuk, tempat, dan sasaran. Nah, jadi yang akan dibentuk itu pembentukan Persatuan Pemuda Peduli Wisata P3W. Nah, gunanya tadi untuk menjawab ya, tantangan pengembangan SDM di Desa Terong. Nah, P3W ini hadir sebagai lembaga yang bergerak di bidang edukasi SDM dengan harapan tadi dapat berkolaborasi bagi kemajuan pariwisata di Desa Wisata Kreatif Terong. Nah nanti dengan ada lembaga ini sebetulnya mirip-mirip lah dengan kalau di mana ya, di daerah tertentu itu punya, kalau di Bogor itu ada Sayurjo Institut gitu kan. Nah karena saya juga aktifnya di Bogor Pak, jadi saya juga bisa dibilang muridnya Pak Sofian Pak. Nah ya, jadi bisa nongkrong di desa. Nah jadi
kami punya pemikiran bahwa ya tadi base pembangunan itu ya akademisi itu ya harus kita dekatkan ke desa-desa seperti itu. Nah tadi di desa itu harus punya wadah. Oke. Kemudian terkait dengan